Selamat malam teman-teman Naksboots dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan gue David. Iya. Kenapa lu jadi ngesek? Dan gue biasa James. Dan sekarang kita ada tamu ya. Iya, tamu yang baru mengikut kita ini. Coba diperkenalkan dirinya. Halo rekan-rekan gabut dimanapun kalian berada. Nama aku Ananta. Halo Ananta. Nanta. Baru sekali dia di sini. Ananta. Iya. IG-nya apa nih? Siapa tahu ada yang mau. Iya, siapa tahu follow mau. Iya nih IG aku Ananta Brahmana, tapi second account aku Raisa 6690. Oke, 6690. Second IG-nya lebih terkenal ya. Kita bahkan baru tahu ada second IG-nya. Iya. Iya, kami baru tahu. Second IG-nya ternyata nikah sama Hamis Daud. Sama Hamis Daud. Wow. Bau Hamis. Amis. Amis. Bau Hamis. Jadi kita mau bahas apa nih? Tapi sayang sekali hari ini kita nggak bersama Bram dulu. Oh iya ya, sampai lupa. Soalnya nggak ada. Karena kebetulan Bram mungkin ada kerjaan. Lagi halangan dia katanya. Mungkin lagi halangan. Tapi PMS. Tapi nggak apa-apa, kita terus melanjutkan podcast kita. Dan kali ini kita mau bahas sebenarnya arus musik yang lagi top banget di dalam kehidupan. Sebenarnya ini bukan genre, tapi orang banyak yang menganggapnya di genre, yaitu musik indie. Wow, musik indie. Indie barat. Ceriwi. Ya maksud. Karena maksud gue ini bukan apa namanya, banyak yang salah tangkap pada awalnya karena mereka nganggapnya ini adalah apa namanya, genre, padahal ini sebenarnya penyebutan bahwa ini nggak diatur sama sebuah label rekaman yang mayor. Dan mungkin pembahasan kita diawali dengan kapan teman-teman tahu musik indie pertama? Maksudnya kapan teman-teman tiba-tiba wow ini indie gitu, dan band atau penyanyi apa yang asyik? Mungkin Tombi sebagai Nanta. Oh Nanta boleh sebagai penyeranta indie pisan sih ya. Jadi Nanta ini suaranya sangat baik ya. Iya. Good. Nanti Nanta boleh memberikan 1-2 bait tarikan suara. Iya. Enggak. Oh enggak ya udah. Bisa dicek di IG-nya ya. Di IG ada sih. Aja IG gue biar pada kepo. Iya. Ya silakan. Kalau ditanya kapan gue tahu sih, gue tahu awal musik indie itu sebenarnya musik indie itu dari kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA gue mulai tahu indie. Itu tuh pertama musik indie tuh ya biasalah Paitet ya. Payung Teduh. Paitet ya. Baru ini istilah baru Paitet. Paitet ya. Ben udah bubar ya? Ya udah kan bubar belum sih? Udah bubar. Namanya udah bubar. Mas Is adalah sendiri. Istiqomah ya. Ya awalnya gue tahu dari Payung Teduh. Gara-gara tuh dulu tuh Resah lagunya tuh. Resah. Ya kan? Lu kenapa? Emang perasaan lu apa? Oh enggak jadi lagunya ya? Jadi lagi sorry. Resah tahu tuh sama perempuan. Tuh kan. Terus habis itu mau ke kelas 11 gue mulai tahu dan jatuh cinta sama Bara Suara. Jadi grup band indie yang paling gue suka itu Bara Suara sih. Sampai sekarang pun gue suka Bara Suara. Karena ada Gerard Situmorang kali ya? Yes, lincah gitu ya? Lisoy. Pangkali. Hedik cantik. Apa kok Lisoy? Bajunya Lisoy. Kan lincah. Tahu.
Dia punya banyak baju gitu loh. Jadi nggak banyak sih, ada beberapa. By the way, sobat gabut, aku sambil makan ya. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi Iya, nggak apa-apa. Silakan, monggo. Monggo. ada baju yang sweaternya itu loh, sweaternya itu baju lincah. Irit. Besit ada nggak? Sama lisoy, beneran ada lisoy. Oh iya. Emang dia tuh emang Batak banget ya. Lincah, lisoy. Anjas beat motor. Weng. Apa itu? Kemampuan gimana? Gue nggak ngerti sih bro, maksudnya apa sih lincah dan itu? Agility, strength, defense. Hey, please lah, zombie. Iya emang. Ya gue kira. Gue belum cari ke arah sananya banget sih. Tapi kalau gue sih ngelihatnya memang dia tuh agak lincah setiap lagi manggung sih ya. Apa mungkin bentuk kesana lincahnya? Kali. Apa bentuk lincahnya? Jadi tuh dia tuh lincahnya tuh lincah. Tangannya lincah ya pas mainin bass. Oh, Oke. Terus oke, jangan negatif thinking. Oke. Iya terus, kami. Emang ngapain? Terus dia juga kalau di panggung tuh ya lincah kayak gimana ya? Kayak gitulah lincah lah. Lisoy apa lisoy? Tapi gue nggak tahu ya itu kenapa namanya lincah. Lisoy apa? Lisoy itu artinya apa sih, Pit? Lisoy apa? Lupa. Kalau orang Batak. Lupa. Bukan maksudnya gue lupa. Oh, mungkin lupa. Ada itu jadi kayak ada lagu terus jadi kayak teriakan gitu. Jadi kayak anthem lisoy gitu. Nah itu gue nggak tahu tapi apa. Nggak tahu ya, kita nggak tahu. Mungkin ada sobat takbut yang tahu. Boleh nanti dikasih tahu ke kami. Nanti gue cari tahu ya tentang itu. Gue mau nanya nih ke si Nanta, maksudnya kok lu bisa tahu Resah, lagu Payung Teduh Resah tuh gara-gara apa sih? Oh. Bisa ceritain dikit gitu kan? Pasti kan bukan ngetik kan, kayak Payung Teduh Resah gitu. Ya itu kayak di bawah ini dong, di bawah mentalis disuruh tiba-tiba ngetik. Iya, nggak mungkin. Gue tahu dari mana gitu, atau dari teman atau ada itu atau gimana? Jadi tuh waktu awal gue kelas 10 itu musik indie tuh lagi hype banget gitu loh. Waktu masuk SMA. Itu musik indie tuh lagi naik-naiknya gitu. Kayak Payung Teduh, terus apa lagi ya? Bandaneira yang gitu-gitu. Tommy ini walaupun memang gue baru tahu Bandaneira kakaknya Isyana si Rara Sekar. Iya. Gue baru tahu. 3 darah ya, Pit? Darah muda 3 darah. Beda. Di burung dara. Enaknya. Nyambung ke lu. Pokoknya darah-darah lah. Yang baru bentar terus udah bubar. Emang kayak gitu tuh. Ya udah habis itu ya karena ngomong-ngomong walaupun memang di situ top chart-nya memang tetap Yonglek. Ya, Yonglek. Walaupun gue apa sih namanya? Walaupun gue tuh anak swasta tapi itu tuh bener-bener yang hype tuh bener-bener si Yonglek. Tapi Payung Teduh juga lagi naik-naik daunnya. Yonglek tuh terkenal gara-gara lagu Oa Jayakannya itu. Itu udah terkenal banget lah. Ini serius? Gara-gara yang lagu YouTuber ini serius. Yang sama YouTuber tuh. Itu duluanan Oa Jayakan, baru GGS. Tapi kan boomnya tuh gara-gara di situ kan. Boom. YouTube. Oa Jayakan dulu. Iya, karena gue udah pernah. Tapi lagunya asik gitu lah. Asik beatnya asik. Dan gue tuh salah satu orang juga, guys. Asik sih. Ya gimana? Asik, cuma maksud gue kadang suaranya nggak, tidak flow gitu. Kan namanya rapper lu, namanya. Tetap aja harus flow gitu. Gue bisa tahu Payung Teduh itu dari yang pasti pergaulan gue sama teman-teman gue. Ya pergaulan teman-teman lah. Ya pokoknya gitu lah.
dari pergaulan gue. Kalau gue juga sama sih, maksud gue apa namanya? Memang titik awal itu Payung Teduh. Gue nggak ngerti ya, terima kasih Payung Teduh. Ini itu menjadi titik awal di mana gue paham, oh ada musik yang folk begini, indie folk begini pakai gitar, terus menyanyi demi cintanya yang terkasih. Maksud gue resah, emang bener sih lagu resah tuh emang bikin kesan banget di dunia anak muda waktu itu sih. Ini anak private school nih, tahu gak nih? Private tahu. Sama kayak kalian, tahu ya emang yang dulu lagunya tuh gini. Itu udah 2017-an. Lu telat sebenarnya itu udah nikah. Itu udah akad. Itu udah akad loh, udah akad nikah tuh. Udah nggak resah. Coba kita googling ya. Lagu resah itu tahun udah nggak resah. Kalau nggak salah 2014 deh. Resah tuh 2014. Tahu-tahuan lu. Tahu-tahuan. Karena kita kan masuk kelas 1-nya tahun segitu. 15. Iya, tapi udah dirilis dulu, tapi baru muncul. Dirilis tuh 2010, gila. Oh iya, sorry, salah guys. Maaf. Ternyata lebih telat lagi ya. Maaf. Saya so tahu. Gue baru tahu kapan ya lagu ini malah. Gue lebih tahu yang kalau itu 2017. Karena itu booming banget. Itu gue tuh paling tahu juga kayak yang lyrics tuh baru tahu pas itu. Pas yang itu GGS. Terus kalau tadi juga gara-gara lagu rasa. Terus gua situ kan jadi banyak tuh apa tugas di itu di YouTube ya. Di YouTube. Semula Danila berdistraksi. Itu kayak, wes siapa nih? Tapi kan lagi cantik kan ya. Jadi langsung lu klik kan. Jadi setelah melihat preview lagu kepo nih, lagu apa ini? Menarik sebenarnya. Itu yang menarik sebenarnya. Itu emang waktunya itu nilai plusnya dia. Jadi tampang itu sebenarnya penting apa enggak dalam musik? Itu nanti mungkin bisa kalian kaji lebih dalam ya. Itu menurut saya penting. Paling menurut gue YouTube. Menurut gue iya penting, tapi nggak harus cantik gitu, tapi autentik. Maksudnya lu nggak harus secantik itu, tapi walaupun di satu sisi lu bisa lagu lu nggak harus bagus, tapi lu cantik aja gitu. Iya. Dan endingnya lu bikin TikTok aja yang banyak. Maaf. Maaf. Tapi karena tuh musisi indie itu yang kenapa gue bisa lebih suka sama musisi indie karena mereka lebih jujur dalam bermusik. Tapi makin kesini musik indie jadi makin mirip sama musik-musik yang berlabel dan lain-lainnya. Kayak indie itu tuh cuma dijadikan judul biar kayak oke, gue pengen kayak gimana ya, cari nama aja gitu, numpang nama indie doang. Banyak yang kayak gitu. Makin kesini ya. Indie apa yang serem? Indigo. Iya. Indigo kok. Ini gue suka. Niki. Teman-teman harus dengerin dia ya, bagus lagunya. Enggak, tapi sumpah itu asli Jakarta Utara. Teman-teman harus dengerin. Niki Agoy. Aduh Jakim. Lo gak solid. Itu gue dengerin gara-gara tampaknya. Enggak, lagunya gue mah. Looks tuh. Lagunya tuh yang pertama yang Loki, lo pikir gue suka? Kagak. Ya mungkin lo kurang apresiasi aja kali dalam musik. Susah banget. Kurang apresiasi kan itu kan kuping gue bebas. Itu kan gue suka tuh yang Lala Los You. Bukan Lala Land, beda. Gitu kan. Ya itu bagus. Ya kan itu bagus. Maksudnya gue harus tahu. Maksudnya yang tadi Sinanta bilang tampang bagus gak?
penting nggak gitu ya, lumayan yang penting ya. Danila kan gue taunya so kalau misalnya dia kurang gitu kan, siapa ini gitu kan. Pasti Ya, dia Berarti scroll penting terus nih kan. menurut lo ya? Oh penting, menurut saya penting, looks itu penting, tapi bukan berarti harus cantik atau harus ganteng atau harus harus gimana ya. figur Maksudnya sebenarnya. Figur harus harus ada menarik figurnya. gitu. Iya, harus yang Harus menarik, maksudnya atraktif gitu. benar-benar harus atraktif. Yang cantik tapi nggak menarik ya. Dio Howard. Dio Howard indie gak sih? Enggak, aneh aja. Dia kan dia ada label, dia kan ada labelnya. Maksudnya kita nggak bisa bilang Kata lu Dio Howard indie gak? Indie kan nggak. Indie. Setahu gue dia indie kan? dah. Oh berarti gue udah tahu lama. lagunya apa sih? Yang mana sih? Ya, Yang banyak itu dulu. kan aku. Biarkan aku. Oh, Gitu aneh misalnya. itu bukan indie, aneh itu. Nah, itu kan reggae betul. Oh, Itu reggae. kayak Steve apa? Indie reggae. Stevie Wonder. Apa? Bukan Stevie Wonder. Bukan. Steve Aoki. Bukan. Oke, PJ. Steve and the Coconut Trees. Steve Aoki. Tahu nggak? Ih, Nora nih anak private school nih, nggak tahu kan lu? Apa sih yang namanya? Emang yang lagunya apa? By the way, gue juga anak private school ya. Oh iya, sorry. Maaf, gue dari public school, gue minta maaf ya. School check. Itu loh yang apa ya lagunya, gue juga lupa. Pokoknya itulah ya. Yang itu bukan sih yang pantai-pantai gitu sih? Nyanyi lagu Bang. Iya, itu kayaknya deh. Itu kan? Kayaknya deh. Sih? Gak tahu sih. Bukan reggae itu kayaknya dah, itu ska. Beda. Tahu ya, reggae beda. Kalau ska lebih kenceng. Kalau ska tuh tip X. Nah, tip X. Tip X ska karena lebih beat. Apa nama bandnya apa? Tip X. Enggak, yang tadi yang coconut itu. Oh, Steve and Stephen and coconut. Stephen and coconut trees. Welcome to my paradise. Oh, welcome to my paradise. Tang. Oh, itu lebih lama lagi berarti. Reggae. Itu indie kan? Ini bagi teman-temannya yang bilang itu kan indie ya, sorry. Ya tergantung. Mungkin kalian bisa. Di Spotify tuh ada ini nggak sih? Di Spotify ada kayak kolom komen gitu nggak sih? Enggak. Nggak ada. Kayaknya nggak ada di situ. Bukan YouTube. Hanya bisa like. Hanya bisa like doang, unlike juga nggak bisa. Gue kira. Yaudah kalian bisa DM ke Instagram aku ya guys kalau misalnya. Wow. Misi terselubung. Tapi teman-teman, maksudnya merujuk kepada pada apa? Kagak. Kita balik lagi ke indie. Maksudnya tadi kembali lagi ke pembahasan Nanta. Sebenarnya yang cukup menarik tadi sih, yang pembahasan Nanta mengenai identitas band-band indie sekarang. Karena justru pertanyaan yang muncul sekarang, memang tadi kan Nanta sudah jelas. Sekarang sukanya apa? Pasti Nanta kan suka Bara Suara. Kalau gue pribadi suka Danila ya maksudnya. Dan si Tombi ini agak bingung juga sebenarnya karena memang arah musiknya agak emo, tapi ya udahlah gitu ya. Kita nggak tahu juga apakah emo itu dirimu, tapi maksudnya ada dua, kembali lagi perkembangannya ada dua pertanyaan. Itu indie tapi emo. Sekarang jadi DJ. Sekarang jadi DJ si Onat. Maksudnya pelawak kayaknya. Pelawak Malion. Semua juga di ini sama dia, semua di ini. Sehingga maksudnya apakah memang yang lama? Oke, lanjut tadi pertanyaan gimana? Sehingga memang apakah yang lama, apakah memang arah musik indie ini sudah mulai berubah sejak tahun misalnya 2000, gue ngeliat agak 2018-19 ini agak berubah. Apakah memang yang sekarang masih asik sesuai dengan identitasnya, sesuai dengan perkenalan di awal? Coba. Ya, siapa dulu? Oke. Lu kayak paling ngerti dah. Kagak sih. Gue sih pengamat doang. Dan gue juga tahu ya sama kayak kalian juga. Tapi kalau dari yang pengamatan gue, anjas. Penelitian. Dari yang gue lihat tuh sebenarnya dalam bermusik memang betul kata Tombi.
penampilan itu penting karena gimana pun juga yang kita nikmati itu tuh bukan cuman suara dan lain-lain. Coba deh lu bayangin aja gitu. Siapa ya contohnya? Gak usah pakai contoh lah ya. Bahaya kalau contoh. Iya. Ya pokoknya kalau Ini jangan. misalnya dia tuh gue kasih contoh nih, gue kasih contoh nih. Gue kasih contoh nih. Gue kasih contoh dia terkenal itu harus atraktif, harus menarik. Nih lu tau gak yang lagi booming sekarang tuh? Siapa? Yang mukbang baksonya dimakan nyamuk. Yesus Kristus. Si pentol ini. Siapa sih namanya, gue lupa. KKI. Oh, astagfirullahaladzim. Gak, lu pikir terkenal kenapa coba? Karena menarik. Iya. Ya maksud gue bukan cantik ya, tapi ada daya tarik, ada menariknya gitu loh. Menariknya. Makanya orang siapa nih orang gitu kan. Nah, itu lu harus kalau mau terkenal harus siapa nih orang gitu, harus kayak gitu. Itu sangat penting. Harus menarik. Kalau orang nggak gitu, lu nggak bakal terkenal. Orang ngeliat tuh cuma di scroll aja udah. Itu pentingnya tuh harus. Tapi selain menarik, tertarik, memang musiknya pun harus. Kalau gue sih ya. Kalau gue sih ya, jelas. Iya. Namanya musisi. Karena kalau gue sendiri sih, kayak misalnya kita ambil contoh 420 lah ya. Iya. 420 itu musiknya kalau misalnya kita bandingin dengan musik-musik yang lain, bukan gue bilang itu biasa aja, tapi memang dia magicnya ininya dia tuh, kekuatannya dia itu ada di liriknya. Ya. 420 itu ada di liriknya, tapi kalau nadanya sendiri dan musiknya itu gue ya dia musik sederhana banget gak sih, cuman gitar sama ya musik-musik ya cuman biasa aja gitu kalau dan itu justru yang membuat orang menarik. Apa yang diingat? Oh itu 420 yang vokalisnya goyang-goyang, yang tangannya kayak giring niji kayak gitu. Itu yang dilihat. Giring niji tuh punya ininya kan tuh. Iya. Kalau Danila cantik dan Danila apa adanya kalau di atas panggung. Dan itu yang ngebuat gue tuh ngelihat band-band indie, musisi indie itu beda daripada yang lain. Karena kalau yang udah di bawah naungan label atau yang udah ada di band-band TV lah, bisa dibilang kayak gitu, mereka itu udah nggak bisa jadi diri mereka sendiri karena mereka udah dituntut harus seperti ini. Apa yang lagi hype sekarang kita harus ikutin. Jadi itu seperti skenario. Bermusik itu seperti skenario, tapi bedanya kenapa gue lebih suka musik bukan musik indie, musisi indie. Ini untuk kalian tahu juga ya, bukan musik indie, tapi musisi indie karena musiknya itu mereka punya genre mereka masing-masing. Oh iya, maaf. Musisi itu pucak buat lu semua. Karena beda guys, beda. Dan ya benar-benar beda. Ya udah kayak gitu maksud gue. Tadi gue ngomong sampai mana sih? Gue lupa. Ya pokoknya itu yang ngebuat gue jadi jatuh cinta sama musisi indie karena mereka itu jujur dalam menulis, nggak kayak band-band di TV-TV itu loh yang bilang, oh ini mereka tuh di skenario banget. Jadi emang penting sih sebenarnya apa yang lagi hype sekarang, terus diikutin zaman, memang itu bagus. Cuman menurut gue nggak ada kejujuran dalam lagu itu sendiri. Kalau gue sih butuh musisi yang jujur dan butuh musisi yang memang tulus, bukan karena memang cari duit, tapi memang mereka itu pengen berkarya kayak gitu. Musisi atau ketua KPK harus jujur, makanya jujur, hebat, adil, jadi kayak anjir. Tapi jadi sekarang band apa sih yang terkenal? Mau yang label kayak mau yang apa nggak ada deh. Sekarang kayaknya udah nggak zaman deh band. Iya, band udah mulai kehilangan ininya, agak sulit dia.
sebenarnya? Guys, band yang paling terkenal sekarang paling Noah. Benten sih. Omnitrix? Udah gak terkenal juga. Bentennya udah gak terkenal. Noah masih terkenal. Iya, Noah Tapi terkenal. kayaknya banyak sih band. Maksudnya band tuh gimana sih definisinya band? Harus Grup, ada beberapa orang yang megang alat musik dan satu vokalis. bara suara band gak? Ben. Band. Hindia band gak? Bukan, karena sendiri. Fish yang band. Fish. Tuh, itu tuh yang lagi top notch banget, top notch. Bawa pesan ini. Bagi kalian, para pejuang-pejuang masyarakat, dengerin Fish. Akan memotivasi Mendingan kalian. dengerin Iwan Fals. Iwan Fals. One Fals, Fish. Ya, kalian akan terasa seperti pahlawan Sama bagi ini. society ya. Jason Ranti. Jason Fish siapa sih? Ranti. Maksudnya Fish siapa sih? Hah? Fish apa? Fish Itu itu, band ya? iya, Fish itu sebenarnya Hindia, cuma ditambah beberapa Hindia orang. bukan Udah gitu band. aja. Hindia bukan band. Bukan. Oh, gue kira collab gitu Hindia X Fish. Kagak, jadi kan kayak dia mengkolaborasi diri dia sendiri dong, gak kayak gitu. Oh Hindia sama gitu. Gitu kayak Hindia itu bagian dari vokalisnya. Fish. Vokalisnya Fish Hindia. Iya. Lu baru ngerti konsep itu Mungkin. sekarang? Gini. Hindia itu. Jadi kan Fish itu punya vokalis namanya Baskara. Nah, Baskara itu bikin musik lagi, bikin apa, bukan grup musik sih. Ya pokoknya dia Band, berkarya bikin dengan band. nama Hindia, tapi bukan band. Jadi bandnya itu nggak tetap, Freelance gitu. Apa kayak panitia pensi dong kalau kayak gitu? Bisa bubar. Kayak Kunto Aji pasti punya timnya dong. Kunto Aji Iya. tuh punya bandnya dong. Nah, Punya. Hindia pun Nama sendiri. punya Kunto Aji timnya. nama sendiri gak sih? Sendiri. Kunto Aji Ya pakai itu nama sendiri ya? Tapi Tulus, kalau Tulus. Baskara ini punya nama panggung lah istilahnya, itu Hindia. Oh. Tapi kan Fish Hmm, bentuknya band. Maksudnya kalau misalnya mereka bagi-bagi royalti kan mereka satu dalam satu itu kan. persekutuan. Dia satu kongregasi maksudnya. Mereka juga sharing-sharing kan. Maksudnya bukan kalau misalnya konsepnya kayak gitu, kayak Kunto Aji atau Danila misalnya. Danila nggak membawa gitarisnya Lava Pratomo sebagai satu band gitu, tapi menjadikan dia sebagai bagian dari tim Danila. Jadi bukan membentuk sebuah organisme baru, tapi tetap ada ininya gitu. Ya itulah Hindia juga. Gue kira itu Hindia tuh band. Bukan, Band. tapi dia nggak masukin kayak band tetap kayak Fish personilnya ini enggak. Hindia pun jadi Fish itu Hindia tuh bagian dari Fish gitu. Ya. Mungkin Fish kayak parpol gitu ya. Jadi kayak bebas bercampur aduk ininya. Personelnya gitu. Jelas lu. Loh iya dong, kalau emang konsepnya kayak gitu, itu jadi Fish itu bukan menjadi band berarti. Ya band lah. Justru Fish itu yang band, Pit. Hindia yang bukan band. Oh, iya memang, maksud gue, tapi tadi kata lu bilang Fish itu nggak personelnya bisa berubah. Maksud gue Dewa Hindia yang bisa berubah-ubah. Oh, bilang dari tadi nggak usah ribut. Lu nggak dengerin. Dia nggak dengerin dan dia nggak dengerin. Sumpah. Sorry. Udah. Apa sobat kabut di goblok. Mohon maaf para pemirsa. Ya pokoknya gitulah. Fish lagi booming ya. Tapi katanya Fish tuh udah terkenal dari lama ya? Atau udah ada dari lama ya? Karena lu memang yang ketinggalan zaman. Gue ketinggalan zaman. Gue orang ketinggalan zaman. Karena gue lebih suka sekarang musik apa ya sekarang? Daniel Caesar ya. Nah itu arus baru juga, tapi ini dulu coba. Daniel Caesar itu pun indie. Iya. Daniel Caesar ini ya. Daniel Caesar indie setahu gue. Daniel Caesar, Billie Eilish, terus siapa lagi ya indie waktu itu teh? Billy Graham. Itu pengkhotbah. Mohon maaf para
boleh dicek di YouTube, cari Billy Graham, bagus kayaknya. Memotivasi Anda. Kalau Lucas Graham, Enggak, Seven Years bukan sih? 7 years. Oh iya, 7 years old. Lukas Gigi. Menurut gue dia bagusnya Gigi adalah Graham. wah, kacau. Ya, oke lanjut. Menurut gue kalau Lucas Graham bisa dibilang indie, dan dia, maksud gue kalau bahas Lucas Graham ya keren sih dia, maksudnya dengan lagunya itu yang bagi gue nggak terlalu ini ya, nggak kompleks tapi sederhana, tapi bisa nancep aja di kepala kita gitu. Oh, Iya sih. Iya sih. Lukas Graham. Iya, yang tadi lu bilang Gigi tadi. Siapanya Gigi Graham. Lukas Graham sama Billy Graham ada Beda. connection. Beda, jangan dipaksain. Gue kira Graham Marga. Itu Parna. Mereka nggak, aduh. Lukas Gigi belakang. Graham. Gitu. Ya maaf. Aduh. Ngopi dulu ya, ngopi biar santuy. Baiknya kita meninggalkan Lukas Graham dulu. Oke, kita meninggalkan Lucas Graham dan Billy Graham. Fans Lukas Graham Atau Billy Graham. Kita doakan aja yang terbaik buat mereka di pertemuan. Oh my god. Kita doakan aja yang terbaik buat keluarga mereka ya. Semoga dikuatkan. Keluarga Graham kan orang-orang penting lagi. Iya, bisa masuk ke dalam dunia Mungkin perbisnisan gitu. Iya, mungkin bisnis Graham family mungkin bisa. Gigi juga dulu gue kira penyanyi. Gigi. Semua itu memberikan. Lagu siapa tuh? Panas Gigi. Oh iya benar maaf. 11 Januari. Metal. Jadi tadi kita bahas apa sih? Masuk lagi ke indie. Peace. Maksudnya Peace ya. Berarti kita sampai pada konklusi bahwa memang Fish adalah yang terkenal saat ini ya. Maksudnya tidak ada. Enggak juga. Iya anjir. Iya. Kalau dibilang kayak gitu, itu benar-benar terkenal banget karena itu benar-benar booming parah sih Fish itu. Iya, gue nggak tahu soalnya. Gue aja baru tahu Fish yang lagunya itu yang peradaban itu gara-gara ini ada GBI yang kebakaran tuh. Iya. Basilea. Iya, Basilea. Yang di Tangerang. Iya, Terus kan di komen Instagramnya tuh kan karena peradaban. Apaan sih gitu kan, kayak nggak nyambung gitu, peradaban apaan gitu kan. Terus rumah ibadah terbakar lagi gitu. Terus ada yang bilang Fish gitu. Ini apa gitu. Fishnya apa? Kan gue kepo. Gue lihat. Oh, lagu. Nah, ternyata yang disebutin di komen itu liriknya. Gue tahu. Jadi gue baru tahu saat itu, sorry ya, yang tahu. Kayaknya dari berapa banding berapa tuh lu cuman sendiri yang nggak tahu. Emang 1 banding 1 miliar, Tombi adalah 1 dari 1 miliar orang. 1 banding 1 miliar lu doang, bener-bener lu doang yang nggak tahu gitu, Tom. Karena ini Fish ini tuh bener-bener. Gue gede-gede lagu-lagu itu, tapi nggak tahu gitu. Gue dengerin lagu Danila, gue juga dengerin lagu Hindia. Yang basuh kan lu denger. Akhir kan. Iya tuh. Apa lagu membasuh. Gue dengerin juga tuh. Ini gue nggak tahu Fish gitu. Sumur ku isi lagi bro. Dengerin pakai sumur aja sekarang. Dengerin pakai sumur sekarang, pakai mesin air.
pakai pam. Masih pakai sumur. Makanya si Tommy itu ketinggalan Tapi- zaman. Iya, si Tommy mah. Kita masuk Tapi kuliah. ini menjadi Apa? menarik karena kita Masih ngelihat ada yang nih ya. nggak kenal Fish. Itu gue. Bukan. Kalau itu mah dia aja yang nggak punya kuota mungkin untuk searching. Gue dengerin yang lain. Tapi emang itu tuh bener-bener di mana-mana, Tom. Di mana-mana, di Instagram, di YouTube. Itu tuh terus-terusan Iya. yang dibahas adalah Iya. Fish India. Dan jujur komennya ganggu gitu. Iya. Yang kayak karena peradaban apaan sih gitu maksud gue nggak ngerti. Wah, makanya gue dengerin. Maksud gue tuh yang jadi menarik adalah Ternyata nggak masuk. coba Sorry nih ya, sorry. Kenapa? Kenapa teman-teman gue? Gue kira Fish apaan? Es krim. Ronenot, bang beli bang. Hubung ya kalian. Gue gak ngerti aja. Ya pokoknya gitu lah. Gue jadi lupa ngomong apa nih. Tapi kan ini lagi booming nih Fish nih. Coba menurut lu gimana nih Pin? Tentang band ini gitu. Karena dia buat gebrakan gitu. Gue ya, kalau gue mendengar Iya. ini. Jadi sebenarnya jujur gini, pengalaman gue adalah gue tahu ini 2 tahun lalu pas kita lagi masuk kuliah. Gue sebenarnya berharap nih, kayaknya ini bisa menjadi ini deh, bisa menjadi poros musik yang baru. Maksudnya gue bisa ikut nih sama ini gitu kan. Pas gue denger, wah kacau gitu kan. Wah udahlah. Yang kacaunya gimana sih? Gak tau pas denger kan pertama yang Rebel sih ya, rebel gitu kayak wah waduh liriknya udah aneh. Kebetulan waktu itu gue denger Mardial, jadi gue comeback aja ke Mardial gitu. Mardial DJ ya? DJ gitu. Dan emang aja vibes banget gue. Gitu, tapi maksudnya Mardial sampai sekarang pun gak pernah ngecewain gue, dan Fish makin kesini semakin mengecewakan gue, jadi mungkin gue nggak bisa nerima mungkin ya, sehingga bagi gue ya udahlah. Tapi masyarakat sangat suka dan gue melihat itu, wah dia bisa menggerakkan siapapun untuk melakukan sesuatu asal dia rilis lagu aja gitu. dia mau bikin orang salto bareng-bareng gue bisa, asal bikin lagu tentang itu gitu menurut gue. Terus gue juga tahu gosipnya Fish nih yang lagu peradaban ini nih. Tahu katanya dia klarifikasi, lu pada tahu gak sih? Itu gue tahu itu sedikit. Bukan masalah Fish. Kalau nggak salah karena si Baskaranya Tengnya apa? Iya. Tengnya apa sih? Jadi Tengnya apa? Tengil. Oh, Tengil. Iya, gue lihat gitu kan. Setelah gue lihat, jadi gini ceritanya nih. Ini setelah gue lihat lagu ini, ternyata ada tuh di suggestionnya juga vokalis India lagi kan, Fish klarifikasi, apaan gitu kan rame kan, biasa emang YouTuber tuh kemarin klarifikasi ya, sekarang tuh YouTuber kayak apa kan ya, artis klarifikasi lah. Gue lihat katanya dia bilang apa sih, itu gue gak tahu pasti gitu. Band rock metal lah gitu. Katanya lagu peradaban tuh lebih keras dari band rock dan band metal yang pernah dia dengerin. Ini sorry ya kalau salah ya, mungkin gue harus baca lagi. Iya kayaknya sih gitu. Maksudnya emang merujuk kepada band-band yang kebetulan gue melihat lagi nih ya, yang kerennya dari metalcore atau hard gitu, yang hardcore gitu, yang metal, mereka tetap stay di lane-nya. Maksudnya sampai kapanpun pasti akan ada fans-fansnya gitu. Nah itu yang pastinya sangat menyentil dia, karena yang biasanya ini sudah lama terjadi, ini yang mereka ceritakan di lagu peradaban ini sudah berjalan dengan sangat baik gitu kan, nggak selalu konsisten, tiba-tiba disentil sama anak baru gitu. Mungkin kayak gue melihatnya agak kayak gitu sih. Terus gue kasihannya di komen itu, komen netizen
jahat ya. Emang pedes banget sih yang netizen itu Banget gitu. pedes banget. Yang dibilang kayak di lirik katanya ada apa? Jangan atur tutur kata kami, tapi klarifikasi ya gitu kan. Ya, gue kaget ya. Kalau gue jadi India sih, gue kaget juga gitu. Anjir ya. Tapi mungkin itu apa ya, pengalaman lah untuk dia gitu. Supaya ngomong Iya. tidak asal. Seperti sobat. Oke, lanjut, Tom. Gitu mungkin. Semakin naik popularitas, semakin lu dilihat gitu. Ya benar. Iya sih. Makin lu di netizen kan demand-nya banyak ya. Mm-mm. Memang banyak banget permintaan netizen tuh kadang-kadang wah kalau lu kalau artis bikin live ya pasti request-nya banyak banget. Ngupil dong, Iya. apa dong gitu-gitu. Aneh gitu. Itu live IG atau Bigu? Bukan, beda. Ntar kasih balon itu mah beda lagi, bukan. Aduh, kelakuan. Nggak maksud Kelihatan gue. ya, sering nonton Bigo siapa? Ya kagak, bukan gitu. Oh, gue nggak pakai. Gue nggak pakai. Bigo kan lagi itu apa lagi hype juga kan. Wah, itu mah emang terus itu kalau dari awal kemunculannya hingga nanti akhir internet pasti akan selalu ada. Yang model begitu. Tapi itu masalah lain. Hadir. Tapi itu masalah lain. Itu masalah lain ya. Ini udah agak gitu. Gitu. Sehingga mungkin apa namanya? Menurut gua kita akan sampai pada pemikiran bahwa ini kan memang masyarakat jadi cukup terdistraksi kan adanya yang kayak begini-begini. Sehingga mungkin Danila. Gimana? Iya Ini. Sorry. Itu lagu Danila yang pertama kali gue tahu itu tuh. Terdistraksi. Kalau lu apa Nan? Iya, gue juga berdistraksi. Iya, soalnya di yang situ gue lihat dia pakai lipstick terus di pakai di mukanya. Ya gitu aja tetap cantik gitu aja. Dia menarik sih menurut gue. Iya. Coba kalau lu dari fansnya gimana coba? Menurut lu Danila kayak gimana? Kok lu bisa ngefans banget gitu? Iya. Gue kalau sedikit cerita ya, gue awalnya denger dari Terpaut Oleh Waktu. Itu. Oh beda sama kita. Beda. Itu kebetulan gue dikenalin sama teman gue. Jadi kayak dia muter terus gue kayak awalnya ini apa sih gitu kan. Terus gue denger bagus. Abis itu kalau lu tahu di albumnya itu di atas Terpaut Oleh Waktu itu ada sorry. Di bawah kalau nggak salah. Di bawah Terpaut Oleh Waktu itu ada Reste Avec Moi. Jadi itu lagu yang katanya yang di komen apa bahasa Prancisnya jelek. Betul itu di komen sama anak sastra Prancis di Google. Dan mungkin itu alasan kenapa lagu itu nggak pernah dibawakan di konser gitu. Jadi di live. Jadinya ya emang susah juga kan bahasa Prancis. Susah banget gitu kan. Terus ya begitulah memang kayak apa namanya? Emang artinya apa sih reste itu reste? Nah, reste itu reste lu. Rese. Aduh. Rese Rahadian sih ya. Bukan maksudnya. Oh iya. Maksudnya gini, apa namanya? Reste Avec Moi itu artinya kan sebenarnya stay with me. Reste itu kayak rest, bahasa Inggrisnya kan rest. Avec moi bersamaku gitu. Jadi enggak itu sekedar itu baru lama-lama. Wah, beli kopi dong. Puja Sera. Gue kira Reste Ave Maria ya. Ave itu apa? Beda. Ave kafe itu kafe. Gitu jadinya gue makin lama makin berkembang. Baru gue denger yang album yang kedua yang mungkin masyarakat kurang suka karena di album pertama dia agak soft, mainnya banyak gitar akustik, tapi di album kedua banyakan yang elektronik, gitar listrik gitu. Nah itu gue jatuh cinta di album itu sebenarnya gitu. Oh ada album lain? Gue kira cuma telisik doang. Bukan. Anda memang kayak tinggal di goa Siberia ya, maksudnya tidak semacam apa-apa tidak tahu gitu. Gue tuh nggak fokus. Gue tuh nggak fokus sama. Gue tuh nggak pernah fokus sama satu. Tuh. Iya sih.
Jadi gue ganti-ganti tiap bulan ganti genre. Kadang gue dengerin emo, kadang gue dengerin reggae, kadang gue dengerin rap, kadang gue dengerin apa metal gitu. Gue dengerin dangdut, koplo saja. Jadi gue tidak pernah yang punya genre ini gue banget nih. Nggak, gue juga gitu. Cuma kalau gue lebih lama mungkin periodenya, jadi bisa 3 tahun gitu. Jadi kalau gini, gue mau nanya nih, lu kalau dengerin musik, dengerin apanya? Musik. Maksudnya lu kalau suka musik, lu suka musiknya atau liriknya? Lu Nah, lebih kemana? itu pertanyaan pamungkas tuh. Artis dong. Kenangan manis. Lagu Pamungkas gimana? Na 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 na. Ya, betul. Na 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 ini. Lu ganteng banget ya, Ustaz. Aduh, ya Allah. Nama dia apa? Pamungkas ya? Itu nama asli kan? Bukan kayak Hindia. Iya. Oh. Pamungkas Ya. dia tuli. Dulu waktu kecil, bukan tuli. Oh. Cuman Apa? ada kayak ketutup gitu loh telinganya. So, habis itu diobatin udah. Tapi walaupun dia agak tuli gitu. Diobatin kayak pakai betadine doang ngomongnya. Kalau kira jatuh dari sepeda. Ranting gitu di telinganya, dan itu dari kecil. Gue kira tuli. Sorry, gue cuma tahu fact. Gue cuma tahu fun fact doang ya, sorry ya. Enggak, karena media yang mengheboh-hebohkan, jadi kayak yang seharusnya simpel gitu. Dikomplekskan gitu. Iya, tuli gitu. Gue kira dia mau kayak Beethoven gitu. Tapi iya, aneh. Justru itu miracle-nya tuh di situ. Katanya dia walaupun dia nggak bisa nggak bisa ngedenger gitu, tapi dia tetap bermusik gitu. Dia main drum, dia main gitar. Oh, itu balik lagi ke pertanyaannya si Tombi tadi gimana? Oh iya, bagaimana kalau Pamungkas baik sih, Mbak. Pamungkas bagus sih, gue suka kan. Bagus, orang sering main di Liga Indonesia. Itu BP, sorry. Itu Bambang. Sundul manis itu. Oh iya. Tapi dia nggak suka tahu kalau ada yang ngatain Bambang gitu. Oh gitu, sensitif banget dia ya. Sorry. Ya udah maaf ya Pamungkas ya. Karena emang Bambang Pamungkas lebih terkenal dari lu awalnya. Maaf. Ya, kok lu marah sih? Maaf. Sensitif banget jadi jalma kan. Ya udah balik. Mungkin dia juga head enough gitu sama, pasti banyak yang bilang kayak gitu ke dia. Iya. Padahal dia harus ngerti lah. Padahal dia punya pilihan bisa ganti nama gitu. Ya kan mungkin lebih menjual gitu. Iya sih. Mungkin jadi namanya Pamungkas jadi Belanda. Jadi kan kalau collab ini dia Hindia Belanda. Biasanya langsung ke tentara Jepang nanti datang, bisa udah Romusha gitu. Terus ganti nama jadi Sekutu kan. Jadi Sekutu, terjadi nikah. Danila jadi apa? Wah nggak tahu. Ya, gue nggak bisa go fansnya. Gue nggak bisa menistakan dia ya. Mohon maaf teman-temanku. Lu gitu sih? Ya iyalah. Loyalty, agak loyalty sama DNA. Oh. Apaan sih, itu gak jelas. Ya balik lagi ke pertanyaan Tommy tadi. Balik. Mungkin Nanta dulu. Kalau gue sih dari musiknya lah. Musiknya jadi bukan liriknya. Tapi bukan berarti lirik itu nggak penting. Tapi menurut gue lagu itu, misalnya coba, makanya lagu I Just Wanna Say I Love You itu bisa terkenal. Karena menurut gue tuh musiknya enak. Padahal sebenarnya dia mungkin agak Mbak Meli mungkin agak kekurangan inspirasi. Bukan kekurangan inspirasi, Pit. Kalau gue sih ya itulah daya tarik. Karena musik ini tuh bener-bener apa ya? Ini musik ya. Yang dijual musik lah. Musik yang dijual. Dan menurut gue memang ya musik yang harus menjual. Lirik itu kita bisa ganti lirik itu tuh sebagaimana semaunya kita. Tapi gimana musik itu
gimana orang bisa denger ya tergantung musiknya sebenarnya. Ya di satu sisi gue setuju itu. Satu sisi. Tapi Kalau bukan menurut lu berarti gue gimana? bilang lirik itu nggak penting ya. Iya. Tapi gue Kalau seneng lu dengan gimana, statement Pin? itu. Gue seneng dengan statement Tanta tadi bahwa kalau apa namanya, kalau musik atau mungkin bagian dari musik seperti nada atau chord, nada mungkin ya paling clear, nadanya diganti pasti itu nggak akan menjadi itu lagi gitu. Maksudnya mungkin lagu Roman Picisan kalau nadanya diubah itu nggak akan Roman Picisan lagi, itu udah beda. Tapi for some reason kalau bagi gue lirik mungkin bisa diubah apapun gitu. Tapi maksud gue magic dalam kata-katanya itu yang menurut gue important. Gitu. Sehingga maksudnya Iya. kalau bagi gue karena gue orang yang sangat lyrical, siap. Lyrical. Maksud gue sangat gue ada di sayap lirik, jadi maksudnya gue melihat memang lirik itu memang musik menarik di awal, tapi kalau liriknya nggak mendukung, liriknya agak bisa dibilang gue nggak mengapresiasi lirik-lirik yang ada, tapi kadang-kadang ada yang ini kenapa gini sih gitu. Maksud gue itu yang sebenarnya bisa dibilang pemanis tapi harus gitu karena dia manis gitu. Memang pemanis kesannya. Tapi kalau itu nggak ada, not sweet gitu. Memang ada makanan itu jadi. Iyalah. Iya, maksud gue kan kalau gitu loh. Jadi kalau dipakai dengan baik, pemanis itu akan tepat gitu rasanya. Gitu. Oh kayak micin ya maksudnya. Nah, sebenarnya itu agak merendahkan sih tapi gitu. Kalau lu nggak pakai kayak kurang gitu. Kurang. Tapi kalau over juga. Kalau kebanyakan masuk rumah sakit iya. langsung UGD biasanya. Gitu. Sehingga bagi gue. Kalau lu sendiri Tom? Kalau sebagai dari gue Siberia coba. Kalau gue apa ya? Kalau gue duluan musiknya dulu. Pokoknya kalau misalnya intronya bagus, gue dengerin sampai habis. Iya. Pokoknya gitulah. Gue intronya bagus. Jadi pertama nih ya, gue dengerin lagu tuh di YouTube. Pertama covernya menarik nih. Terus kedua intronya menarik. Baru liriknya. Baru semua. Menurut gue penting apa ya? Paling penting dua-duanya sih penting buat. Tapi yang pertama itu musiknya. Yang pertama intronya. Pokoknya intronya bagus, gue dengerin sampai habis. Kalau intro udah aneh udah. Jadi lu quick ini banget ya, quick judge banget lu ya. Iya, gue emang suzon orangnya. Makanya gue jarang tahu lagu-lagu yang itu. Nah, gue lihat intronya, gue denger intronya bagus kan. Kayak nih buat pemusik, siapa tahu banyak orang yang seperti gue, bikinlah intro yang bagus. Gue demand, bikinlah intro yang bagus. Kan kayak yang Danila itu tuh, yang berdistraksi, kan intronya catchy gitu. Oh gue yang intro paling bagus tuh menurut gue lagu Danila tuh yang Buayan. Nah itu nancep di kepala gue. Gitu kan, itu kayak tring itu bagus tuh. Lagu paling bagus Danila itu Buayan. Yang lain ya biasa aja, tapi gue paling suka Buayan. Oke udah nggak apa-apa, kita terima kok, nggak masalah. Iya, nggak akan mengganggu kemaslahatan fans juga. Jadi intro penting menurut gue, sangat penting. Sehingga kalau bagi Tommy mungkin tips-tips bagi orang, tips dan trik dalam sebagai bagian dari sebagai bagian dari akhir podcast ini, mungkin bagi Tommy tips and trick menyeleksi lagu itu berarti intro yang pertama kali ya. Ya, cover. Judge a book by its cover. sebuah pepatah yang luar biasa, judge book by its cover. Oke. Ya karena kalau covernya jelek, ya.
Iya, bagi beberapa ini ya. Mungkin Iya, gitu ini. bagi gue ya. Jadi Mungkin lu harus, kalau misalnya lu merasa lu baik, cover lu harus baik. Mungkin kalau Nanta Apa? tips tips dan trik bagi para teman-teman gabut. Kira-kira kalau melihat lagu itu awalnya gimana? Pasti merujuk yang tadi ya, bahwa musiknya seperti apa. Tapi kira-kira Nanta selain itu ada nggak tips and trik untuk menyeleksi lagu gitu kira-kira? Kalau gue sendiri itu kalau ngedenger lagu, pasti ya yang tadi gue bilang pasti musiknya. Dan gue tuh kalau denger lagu misalnya sebutlah lagu Bara Suara ya. Gue paling suka itu kan Api dan Lentera. Apa? Api dan Gue tuh apa? Api dan Air Lentera. dan api, Krisyu itu. Naif itu. Itu Krisyu ya? Bukan naif ya? Krisyu duluan kan sih? Nggak tahu. Sorry, gue bukan pengamat musik yang sangat baik ya. Iya, jangan percaya Hames teman-teman karena dia tidak pernah tahu musik sebenarnya, tapi ya udah nggak apa-apa. Gue penikmat gue. Pas gue ngedenger musiknya itu, yang pasti gue cari pertama apa nih yang jadi, kalau si Tommy kan ngedenger si intronya. Kalau gue menurut Tommy itu bener. Gimana sih, gue pengen bilang apa? Oh iya, pandangan Tommy itu benar menurut gue. Jadi pasti kan orang kalau ngedenger sesuatu, apa yang dia denger pertama dulu yang jadi penilaian dia pertamanya. Yaitu intro itu kan yang pertama kan denger. Gue juga sama kayak Tomby. Gue denger intronya dulu. Kalau intronya udah mulai asik nih, kayak tadi Api dan Lentera, dan ada part yang kayak terngiang-ngiang di otak kita nih, itu yang gue paling, kalau gue sih ngeliatnya dari musiknya banget sih. Jadi misalnya ada yang spesial gitu, entah bassnya tiba-tiba ngelit atau drumnya tiba-tiba ngelit, itu yang ngebuat gue jadi kayak oke. Tapi yang penting musiknya rapih sih. Kalau gue harus denger musik yang rapih aja, dan jangan denger, kalau untuk teman-teman semua, kalau denger musik itu, tapi ya terserah kalian sih, kalau kata gue jangan denger musik yang kayak asal-asalan gitu. Kan ada juga yang kayak ngeband asal ngeband. Contohnya gimana? Ya nggak bisa sebut contoh ya, tapi ya adalah beberapa band yang ngeband tuh asal ngeband aja. Jadi mereka bakal kelihatan. Maksudnya biar orang-orang juga tahu gitu. Ini yang asal-asalan, yang gimana, yang enggak gimana gitu. Kadang namanya bilangnya asal-asalan padahal serius kan ada. Mending nggak usah disebutin ya. Tapi menurut gue kalau band Indonesia yang prepare itu, mungkin kalian nggak akan bakal kaget sih kalau gue ngomongin ini. Ya contohnya lah yang prepare gitu. Jadi mereka tahu. Kangen band anjir. Kenapa ini gue kaget? Gue kaget, sorry ya, gue kaget banget. Gue nggak kaget. Mereka kalau kangen band tuh bagus lah. Kangen band tuh bagus. Setiap malam gue suka lagi. Kan kalau gue kan musiknya Pit. Oh iya, bukan lirik deh. Semua. Iya, sorry. Fucek buat lu yang gak suka kangen band. Fucek buat lu. Tapi menurut gue sebenarnya kangen band itu prepare. Dia tuh aransemennya bagus anjir. Tapi ya mungkin ngebosenin karena band festival banget. Band-band lu tau gak sih pensi lomba pensi SMA dulu. Oh iya. Sorry SMA gue gak ada pensinya. Baik, private school kami terima. Oh lu juga private school? Iya, gue cuma public school di sini, gue sendiri yang pensi. Ya udah, oke, terus. Tapi gue pensi kok. Gue ada pensi. Gue ada pensi. Pokoknya kayak gitu. Dan kangen band itu sebenarnya prepare. Kalau gue sih suka band-band yang prepare. Prepare tuh gimana ya cara ngejelasinnya? Pokoknya tuh
ada sesuatu yang ciamik. Oke, ini Ada sebuah sesuatu ciamik. Oke. aransemen yang ciamik yang ngebuat kayak wow gitu. Itu yang gue cari sih. Karena gue sukanya band ya. Oke. Kalau solo sih gue yang penting suaranya Solo, bagus aja. Oke. Tulus. Semoga Tuhan Oh itu Itu Afgan. Afgan. Sorry. Sorry. Afgan Syahpuji ya. Ya udah, kalau mungkin dari gue sebagai terakhir mungkin kalau gue liatnya tips dari gue adalah kalau gue kelihatan dari tadi adalah sebenarnya judul itu bagi gue salah satu hal penunjang gitu. Lu lirikal ya, Karena lirikal, jadi bagi gue maksudnya kalau yang catchy itu kayak Reste Ave Moi bahkan itu yang jadi wah ini apa nih gitu. Jadi maksudnya bagi beberapa orang mungkin ini yang perlu kalian lihat adalah lihat judulnya dulu dan pakai aplikasi lirik gitu. Jadi sehingga yang ada makna-maknanya Genius. ya itu gitu. Ya, bisa lah bukan yang buat nyimpen uang ya. Genius gitu. Pakai G. Iya itu. Yang warna kuning. Iya. Kalau yang itu nanti kalian diminta. Oh enggak. Oke, sip. Jadi kalau dari aku seperti itu. Baik, kita udah sampai di ujung ini. Di ujung podcast ini. Stay safe buat teman-teman semua. Iya. Emang kenapa? Masih tuh. Ya udah sih, terserah. Ya oke. Ya udah kan mungkin gitu. Ada kata-kata terakhir dari Nanta. Final statement dari Nanta mungkin. Sebagai tamu, tamu hilang. Oh enggak, tapi sebelumnya kami terima kasih dulu kepada Nanta. Kami terima kasih dulu kepada Nanta yang sudah menemani kita di malam ini berbicara banyak tentang musik-musik indie Indonesia. Semoga Nanta sebagai salah satu penikmat dan juga apa namanya? Sebagai Nanta punya band loh ya, Nanta punya band ya. Punya, namanya MOG, Mok. Gitu. Mok gendut. Sorry teman-teman. Itu bukan band sih sebenarnya. Itu apa? Kayak grup musik lah. Gak tau Ya. sih gue anggapnya itu band-band akustik lah ya. Oh kalau band lu apa? SMA lu ada? Itu tuh yang gue tunggu pertanyaan. Jadi Nanta punya band. Iya. Nama band gue Burn the Flowers. Jangan lupa ya guys. Burn the Flowers bro. Burn the Flowers. Ini jangan lupa dan subscribe YouTube-nya BTF Band. Ini tuh bisa dicek. Ini benar-benar berbeda dari yang lain guys, lo harus denger karena dari nama bandnya aja udah hancur burn ya, mem lagi. Damn maksudnya. Ini udah Burn the Flowers. Damn son. Bakar saja kembangnya. Kembang tahu ya. Pokoknya lu harus dengerin bandnya Nanta. Siapa tahu bisa reborn kan. Lu mau bikin album gak Nan sama band lu? Rencananya sih kita pengen bikin ini sih, album foto ya. Oh, bikin percetakan Anda ya sebenarnya. Albumnya warna biru gak? Apa? Oh, maksudnya album biru. Udah. Apa ya? Yaudah, terima kasih Nanta atas pembicaraan kita malam ini yang sangat menyenangkan. Untuk teman-teman gabut, kita sampai di akhir episode kedua ini yang ternyata membahas musik indie. Konklusinya mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil adalah musik indie akan tetap berubah. Karena indie adalah kesalahan. Sesuai peradaban. Karena indie ada kesalahan nama. Karena genrenya bukan indie, tapi labelnya yang indie. Terima kasih. Ternyata labeling juga dong. Iya. Pada akhirnya mereka akan labeling juga. Jadi teman-teman jangan label teman-teman yang lain. Jangan merasa paling indie. Jangan merasa paling indie. Jangan merasa paling Mayer juga. Karena Mayer hanya John Mayer. John Mayer. Karena ini hanya Indie Barens. Yang indie hanya Indie Barens.
Dan dengerin Daniel Caesar. Everywhere that I go, transform. Oke. Ya udahlah kalau gitu. Nama gue David. Dan gue James Eduardo da Silva Junior. Nanta bilang namanya. Jangan diem banget. Ulang dari lu Pit. Ulang. Iya. Baik, sekian nama gue. Baik, sekian gue David. Dan gue James Hames Eduardo da Silva. Jamesnya 2 kali. Ya gue Adanta. Sampai jumpa di episode-episode Gue ada tebak-tebakan. Oke, sebelum kita tutup, beneran kita tutup. Oke, silakan. Universitas apa yang suka sembunyi? Garing ya, udah tutup aja Pit. Nggak tahu. Tahu ya? Apa? Unpad. Salam buat teman-teman yang diumpat semua ya. Closing. Oh iya udah oke. Gue kasih waktu nih. Kue apa yang sedih? Enggak tahu. Martabak. Soalnya dikacangin. Dirimu. Ya, sekian dari gue. Terima kasih. Ada sobat nakbut semua.